sahabat ada yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, qad arifna kaifa nusallimu alaika. Wahai Rasulullah, qad alimna, kami telah mengetahui bagaimana mengucap salam. Ya, yani bagaimana mengucap salam kami tahu. Walakin kaifa nusalli alaika fi salawatina. Tapi kalau membaca salawat kepada engkau dalam salat-salat kami, itu kami enggak tahu bagaimana ya Rasul lafadznya. Maka Nabi terdiam, jemaah. Menunjukkan kalau lafaz salawat itu tidak dibuat-buat oleh Nabi, tapi harus berdasarkan wahyu. Nabi tidak ngarang-ngarang dewek salawat. Berbeda dengan orang-orang tarekat, ya, itu ngarang-ngarang dewek salawat itu dibuat-buat. Masing-masing tarekat punya salawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kali ini saya hadir kembali untuk mengomentari pendapat ngawur dari salah seorang ustadz yang mengatasnamakan dirinya Ustadz Sunnah, Ustadz Salafi. Sebenarnya adalah Al-Wahabi. Kalau dibilang Wahabi jangan marah, karena Ibnu Baz, Al-Imam Ibnu Baz ini dengan bangganya mengatakan gelar Wahabi itu adalah gelar kemuliaan. Jadi teman-teman Salafi yang mengaku Salafi itu jika dipanggil oleh Wahabi oleh orang-orang aswaja jangan marah, karena Ibnu Baz sendiri mengatakan bahwa gelar Wahabi ini maksudnya adalah gelar kehormatan bagi pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oke. Siapa ustadz itu? Ustadz itu adalah Ustadz Abu Ghazi. Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi ini menjelaskan. Pertama saya komentari atau kritik hadisnya dulu. Saya mohon maaf, mungkin teman-teman ada yang tahu. Hadis yang dibaca oleh yang redaksinya sama, maksud saya, yang redaksinya sama dengan yang dibaca oleh Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi ini diriwayatkan oleh siapa dan terdapat di kitab apa? Karena saya tidak menemukan redaksi seperti itu. Qad alimna atau qad arifna kaifa nusallimu alaika. Walakin kaifa nusalli alaika fis salawatina gitu. Saya cari redaksi hadis yang seperti ini tidak ada. Mungkin teman-teman dari Wahabi ada yang tahu yang dibaca oleh Ustadz ini apa? Kitabnya apa? Siapa rawinya? Monggo dipersilakan. Mungkin saya belum menemukannya. Saya berbeda dengan orang-orang Wahabi ketika tidak tahu, itu tidak ada dalilnya. Ternyata ada. Kalau saya tidak, barangkali saya tersilap. Barangkali saya tidak menemukannya. Jadi mohon teman-teman Salafi Wahabi yang ada yang tahu redaksi hadis yang dibaca oleh Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi ini terdapat di dalam kitab apa dan siapa rawinya. Oke, itu yang pertama, redaksi terhadap kritik terhadap hadis yang dibaca oleh beliau. Yang kedua, gimana gitu ya saya menghadapi Ustadz Wahabi ini. Dia mengatakan bahwa tidak boleh mengarang-ngarang sholawat lain kecuali sholawat yang dibaca, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Dengan dasar bahwa Nabi itu ketika ditanya bagaimana cara kami untuk bersolawat, kemudian diam dulu. Nah, ini menandakan bahwa Rasul tidak langsung menjawab, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dalam redaksi hadis yang lain itu langsung tidak ada jedanya. Yang ada jedanya itu diriwayatkan ini ada. Hadisnya yang diriwayatkan yang ada jedanya, Nabi itu fasakata dulu, Nabi diam sampai-sampai para sahabat itu mengharap agar itu tidak menanyakan lagi, yang bertanya itu sailnya tidak bertanya ini. Yang lain itu langsung jawabannya. Nah, tidak ada kata-kata fasakatanya, diam. Nah, kemudian ini dibuat dalil untuk melarang membuat salawat-salawat sendiri. Padahal kalau Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi ini mau sedikit menelaah, jangan hanya terpaku pada satu kitab, banyaklah telaah kitab-kitab itu. Maka Pak Abu Ghazi As-Sundawi ini akan menemukan betapa banyak salawat-salawat yang dikarang oleh syekh-syekh mereka sendiri. Bahkan para sahabat mengajarkan salawat yang memang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana hukumnya membaca salawat tetapi
tidak maksur atau bighairil maksur, membaca sholawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Apa ini berdosa? Apa ini bid'ah? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi, Ustadz Abu Yazid, Ustadz siapa itu, jangan bersalawat dengan sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Bid'ah, aduh, macam-macam dan sebagainya. Bahkan komentar-komentarnya dari teman-teman Wahabi ya seperti itu juga. Nah, baiklah, begini saja. Saya akan membongkar bahwasanya asyikh mereka yang dijadikan panutan yang ada di Arab Saudi, Mekah dan Madinah yang merupakan panutannya katanya orang Wahabi, karena di sana adalah sumber datangnya Islam, maka kebenaran mutlak diukur dengan Mekah dan Madinah. Baik, saya akan sekarang membacakan fatwa-fatwa dari ulama-ulama Mekah Saudi, ulama-ulama Arab Saudi ya. Ulama-ulama Mekah dan Madinah. Saya akan membacakan fatwa-fatwa dari ulama-ulama Saudi sendiri. Kalau memang ini ukuran kebenaran untuk Anda, seharusnya harus diikuti. Saya mencari, tidak menemukan seorang ulama Saudi yang melarang membuat-buat sholawat sendiri. Tidak ada. Membaca sholawat bighairil maksur, dengan sesuatu yang memang tidak maksur, yang tidak warid, tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak. Baik, saya akan membacakan ini. Ini fatwanya ulama Saudi yang memperbolehkan membaca sholawat dengan sigat apa saja, dengan bacaan apa saja sholawat itu. Ini adalah fatwanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Tujzi'u as-sholatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi lafdhin yu'addil murad. Jadi boleh kok, cukup itu membaca sholawat apapun dengan sigat apapun, silahkan. Yang penting memang muradnya, maksudnya sholawat seperti itu. Ini pertanyaan yang disampaikan kepada beliau Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Awaddu an a'rifa hal yajuzu qira'atus sholawah al-atiyah. Saya ingin tahu apakah boleh membaca sholawat sebagaimana berikut ini. Pertama, sallallahu ala Muhammad, kan tidak pernah diajarkan Rasul. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, wassalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Bolehkah membaca sholawat seperti itu? Nah, ini jawaban Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. La haraja fi sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi lafdhin addal murad. Dapat apa? Tidak berdosa membaca sholawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz apa saja yang Anda sampaikan, silahkan. Yang Anda ungkapkan silahkan. Mau gimana bentuknya silahkan. Falau qala Allahumma sholli ala Muhammad, jika ada orang yang membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah atau sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain sebagainya, faqad shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam sholatan sahihatan mujzi'atan, maka orang itu telah benar-benar membaca sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat yang sahih, dengan sholawat yang benar, yang cukup, itu sudah dikatakan sholawat. Wal amru fi dzalika wasi'un. Urusan ini, perkara ini luas, jangan dipersempit ya Pak Wahabi Indonesia plus 62. Selanjutnya beliau Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengutip pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengutip, Al-Hafidz Ibnu Hajar ini mengutip pernyataan Imam Syafi'i, semoga Allah meninggikan derajat beliau. Dan Imam Syafi'i merupakan aksarun nas, paling banyaknya orang, min aksarin nas ta'ziman lin Nabi, termasuk orang yang paling banyak mengagukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini berkata dalam salah satu khutbahnya, Allahumma sholli ala Muhammadin, sampai ke perkataan beliau, kullama dzakarahu dzakirun wa kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Nah, salawat ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi Imam Syafi'i menyampaikan salawat seperti ini, mengajarkan salawat seperti ini kepada kita. Nah, sekarang silahkan orang-orang Wahabi, jamaah Wahabi yang ada di Indonesia ini, kalian mau ikut fatwa atau penjelasan dari ulama-ulama Saudi tempat lahirnya Islam,
atau kalian mau mengikuti ulama-ulama atau ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia plus 62 tempat lahirnya Anda semua ini. Kalau komentarnya orang-orang Wahabi, sudahlah, saya tidak akan nanggapinya. Ngapain nanggapi mereka itu? Ya, sesekali kalau perlu ditanggapi, kita roasting aja. Kita tambahkan saja bahwa mereka sebenarnya adalah kumpulan orang-orang yang BODOH. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.